Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya adik-adik di rumah semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu bersama dengan Kak Lina. Mari adik-adik duduk tenang di rumah, persiapkan Alkitabnya juga. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Dengan semangat ya adik-adik. Ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami di pagi hari ini. Tuhan, Kau membangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kembali Bapa, kami anak-anak-Mu sekalian mau datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik yang saat ini sedang duduk tenang untuk memulai ibadah, biarlah mereka boleh bersemangat datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kakak layan yang boleh mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini Tuhan, biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah pelkat anak Bapa, pelayan anak hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami ini Bapak boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya, kita akan masuki firman Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab kita, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak jemput adik-adik buat ambil Alkitabnya, dipersiapkan. Dan kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Dialah Raja. Oke, adik-adik, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, adik-adik pasti udah siap ya. Nah, sekarang adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, buka di kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan 27. Kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Lama ya, setelah Kejadian. Yang belum bisa atau yang belum tahu bisa minta tolong mama atau minta tolong papanya dibukakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-22 sampai 27. Kita baca sama-sama ya, yang keras ya buat adik-adik yang sudah bisa baca. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. 1, 2, 3. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan ketika mereka sampai di 2 tempat. Di mana tempatnya tadi? Di Mara dan di Elim. Nah, sebelumnya kakak mau cerita dulu ya. Jadi bangsa Israel ini berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Kalau misalkan kita lagi di padang gurun itu berarti suasananya apa ya? Ngerasa apa ya adik-adik? Panas ya, udah panas, gersang,
tidak ada air. Nah, di sini diceritakan tidak mendapat air. Wah, bagaimana nih rasanya kalau kita lagi panas, pokoknya suasananya berkeringat ya. Kalau panas itu kan pasti kita berkeringat, lalu kita tidak mendapat air, kita tidak bisa minum. Pasti kita efeknya adalah kita gampang marah, dikit-dikit bersungut-sungut, sama kayak bangsa Israel. Nah, di selanjutnya ketika mereka sampai di Mara, ini kan bangsa Israel tidak mendapat air, mereka haus. Nah, ketika mereka sampai di satu tempat yaitu di Mara, justru mereka juga mereka juga tidak mendapatkan air di situ. Kenapa mereka tidak dapat air? Sebenarnya ada air ya di situ. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Sudah haus, ketika dapat air malah pahit. Kalau pahit itu gimana ekspresinya? Ya, kalau kita minum misalnya kopi pahit, kopinya papa yang nggak ada gulanya, pas kita coba-coba pahit, nggak enak kan? Udah haus, kepengen ada kopi yang mungkin kelihatan enak, ternyata kita minum pahit rasanya. Nah, sama kayak bangsa Israel. Bangsa Israel ini sudah haus, dia butuh minum, butuh air. Ketika mereka dari padang gurun sampai ke suatu tempat yang mereka berharap di situ ada air, malah justru pahit rasanya. Yang terjadi apa? Mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mereka marah-marah. Mereka tidak terima. Mereka pokoknya mereka tidak terima. Kita sudah haus, kok Tuhan tidak sediakan, kok Tuhan ya. Ujung-ujungnya saling menyalahkan. Nah, selanjutnya karena mereka dipimpin Musa apa yang dilakukan Musa pada saat tahu kalau bangsa Israel itu bersungut-sungut? Ada yang tahu, adik-adik? Ya, di ayat yang ke-25 ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi Musa di sini mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Ketika bangsa Israel hanya bisa bersungut-sungut, Musa sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa mengandalkan dirinya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan itu artinya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Musa ketika menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan ya, dalam posisi haus, panas, dan di situ mereka memang harus butuh air. Nah, ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menjawab seruan doa pada Musa. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Nah, ketika Musa mengandalkan Tuhan dan Tuhan melihat hati Musa, Tuhan menjawab doa dan seruan daripada Musa. Tuhan menunjukkan kuasanya lewat sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Ketika air itu menjadi manis, itu bisa diminum oleh bangsa Israel. Nah, dari sini kita boleh belajar ya adik-adik dari Musa. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesusahan, harusnya kita nggak cepat marah, nggak cepat ngambek, nggak cepat menyalahkan, tetapi kita berseru, berdoa, minta tolong sama Tuhan. Nah, Musa ini adalah salah satu contoh pemimpin yang baik. Ketika diperhadapkan sama keadaan yang sulit, yang susah, Musa tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri. Aku bisa kok, aku tanpa dia bisa, aku tanpa mama bisa, aku bisa mengerjakan ini semuanya. Aku nggak perlu diajarin, nggak perlu diingetin terus. Oh, nggak boleh ya adik-adik. Kita sebagai anak-anak harus
patuh, harus mau dengar-dengaran nasihat orang tua, harus mau mendengarkan apa yang disarankan orang tua. Supaya apa? Supaya kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau taat untuk mendengarkan hal yang baik, sehingga suatu saat nanti kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Sama seperti Musa. Musa tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, walaupun dia pemimpin, dia tetap mengandalkan Tuhan. Sama seperti kita adik-adik semuanya ya. Ketika kita mau belajar, kalau kita tidak tahu, ya nggak boleh dong langsung, nggak tahu, nggak mau usaha, nggak mau nanya orang tua, nggak mau nanya kakak mungkin, atau saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kita butuh bantuan orang lain, bantuan dari mama, bantuan dari papa, bantuan dari kakak, atau mungkin juga bantuan dari adik. Nah, dari Musa juga kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, kita mau mendengarkan nasihat daripada Tuhan. Nah, sama seperti orang tua itu adalah wakil Allah, wakil Tuhan. Kalau kita mau dengarkan nasihat yang baik dari orang tua, kakak percaya adik-adik suatu saat nanti menjadi pemimpin yang baik. Kalau dari kecil kita mau mendengarkan nasihat orang tua, mau mendengarkan hal-hal yang baik dari orang tua, kalau orang tua, kamu harus belajar yang rajin, jangan cuma main game, atau jangan cuma sekarang ya main TikTok, atau mungkin selfie terus. Sekarang kan adik-adik pasti punya HP semua ya, karena belajarnya kan lewat Zoom, atau mungkin juga adik-adik sebagian yang sudah tatap muka. Tapi kan kakak percaya adik-adik sudah mahir lah pakai handphone, tapi kakak menyarankan juga buat adik-adik untuk menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Kalau waktunya belajar ya belajar, kalau waktunya main ya main. Kalau dari kecil kita mau disiplin, mau taat, kakak percaya adik-adik semua akan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik ke depannya. Ya, jadi ciri-ciri pemimpin yang baik itu gimana sih kak? Ciri-ciri pemimpin yang baik itu satu, mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa kesusahan, kesulitan, adik-adik berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan mampukan adik-adik. Yang kedua, mau mendengarkan nasihat orang tua. Kalau adik-adik dinasihatin orang tua lalu malah bersungut-sungut, malah marah, ya kakak sih pastikan adik-adik menjadi tidak tenang, karena bawaannya marah terus gak ada sukacita. Nah, padahal pemimpin yang baik itu harus mau dengar-dengaran, harus mau mendengar hal-hal yang baik supaya kedepannya kita terus belajar menjadi orang yang baik. Nah, terus yang ketiga apa? Disiplin. Kalau memang ada jam-jam tertentu yang diberikan orang tua untuk main, ada jam-jamnya adik-adik untuk belajar, ya adik-adik harus disiplin itu. Kalau misalkan juga bangun pagi jam 5 atau setengah 6 langsung mandi lah, itu adik-adik harus belajar dari kecil untuk disiplin. Jangan terus-terusan diingetin. Maksudnya kalau sudah terbiasa bangun pagi, apa yang harus dilakukan? Ya harus dilakukan sebaik mungkin ya adik-adik ke depannya, supaya adik-adik dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Lalu apalagi? Mau taat. Kalau sudah dinasihatin ya dilakukan. Jangan cuma hari itu aja, iya mah, iya pak, aku mau rajin belajar. Iya mah, iya pak, aku mau menjadi anak yang pintar, gak mau berkata-kata kotor, gak mau berkata-kata kasar lagi, mau dengar-dengaran. Cuma hari itu aja, ya enggak, harus taat.
belajar taat. Kalau sudah dinasihatin hari itu, berarti hari kedepannya juga harus dilakukan ya adik-adik. Nah, kalau dari semuanya itu adik-adik lakukan dari kecil, kakak percaya adik-adik semua bisa menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Siapa yang mau jadi pemimpin yang baik? Sama seperti Musa, Tuhan memperlengkapi Musa. Musa diperlengkapi sama Tuhan, hati dan pikiran yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik dari kecil mengandalkan Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, kakak percaya suatu saat adik-adik ketika menghadapi kesulitan, sama seperti bangsa Israel menghadapi kesulitan tidak mendapatkan air, mereka dipimpin oleh Musa yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti adik-adik, ketika adik-adik mulai menghadapi kesulitan, kesusahan, kalau adik-adik dari kecil mau mengandalkan Tuhan, mau dengar-dengaran orang tua, Tuhan pasti tolong. Nah, di ayat yang ke-26 firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mau berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti apa? Tuhan pasti mau menolong kita. Kalau kita juga mau dengar-dengar nasihat orang tua dan kita juga melakukan hal-hal yang baik yang telah dinasihatkan orang tua, ataupun juga Tuhan yang mau tegur kita supaya kita jadi anak yang rajin, anak yang tidak berkata kasar, anak yang mau dengar-dengar orang tua. Nah, itu semua Tuhan akan perlengkapi adik-adik. Tuhan akan mau dengarkan setiap doa adik-adik semuanya. Bahkan kalau adik-adik mendapat kesusahan, Tuhan tetap menolong, asalkan kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu ya adik-adik. Adik-adik, di ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ya kan? Kalau Musa mengandalkan Tuhan, Tuhan memperlengkapi semua apa yang diminta Musa. Tuhan berikan apa? 12 mata air dan 70 pohon kurma. Sama seperti kita ya adik-adik, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi semua apa yang kita mau, apa yang kita balik nih. Ya adik-adik, di ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Jadi ketika Musa mengandalkan Tuhan, Tuhan malah mencukupkan segala kebutuhan Musa. Buktinya di situ Tuhan berikan apa? 12 mata air dan 70 pohon kurma. Jadi kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik juga akan dicukupkan oleh Tuhan. Ya adik-adik, kakak berharap dan kakak berdoa supaya adik-adik bisa menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Siapa yang mau jadi pemimpin yang baik? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan kakak juga percaya adik-adik suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang baik, pemimpin yang taat, pemimpin yang disiplin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk mau mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa yang telah kami dengar. Biarlah cerita firman kebenaran-Mu hari ini Bapa boleh menguatkan kami anak-anak-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh menjadi pemimpin yang baik ke depannya Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, anak-anak-Mu sekalian. Ajar kami, ingatkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau disiplin, anak-anak yang mau taat, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua, anak-anak yang terus mengandalkan Engkau, anak-anak yang mau berdoa di dalam segala kesulitan.
Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami terus berseru-seru dan berdoa kepadamu, supaya kami juga Tuhan, anak-anak-Mu ini diperlengkapi sehingga suatu hari nanti Tuhan kami boleh menjadi pemimpin yang baik di mata keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ingatkan kami selalu ya Bapa, supaya kami anak-anak-Mu sekalian terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa untuk adik-adik yang sedang berada dalam masa pendidikan. Biarlah adik-adik ini boleh belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan segala pendidikan mereka ya Bapa dengan sebaik mungkin. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, biarlah adik-adik kami ini boleh belajar dengan semangat, dengan penuh sukacita, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, bahkan mereka juga penuh sukacita untuk terus belajar walaupun mereka mengalami kejenuhan mungkin Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang memperlengkapi mereka. Orang tua yang terus mendampingi mereka Tuhan di dalam pendidikan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan Tuhan, sehingga ketika mendampingi adik-adik kami ini mereka boleh terus bersukacita di dalam Tuhan. Pekerjaan orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan juga Engkau yang menyertai dan memberkati di tengah situasi pandemi yang mungkin mempengaruhi kondisi ekonomi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mungkin adik-adik juga yang belum bersekolah, biarlah Engkau tetap menyertai adik-adik kami ini dalam masa tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam Engkau, penuh sukacita bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kakak-kakak layan yang terus mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka semua Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerjakan kerja layan ini Bapa dengan terus mengandalkan Engkau. Dan biarlah kami terus melakukan pekerjaan layan ini Tuhan dengan kesungguhan hati hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu GPIB Immanuel Mojokerto Tuhan di dalam segala rencana-rencana ke depannya. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang turut campur tangan kerinduan kami untuk boleh beribadah secara tatap muka Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur segala sesuatunya, sehingga itu boleh menjadi kabar sukacita bagi kami supaya kami bisa boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik kami. Berkati adik-adik kami yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, Engkau kiranya menjamat mereka, memulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Adik-adik kami yang mungkin saat ini juga berulang tahun sepanjang sepekan ke depan Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai mereka, Engkau yang terus melindungi mereka, memberkati mereka, bahkan biarlah sukacita yang daripada berkelimpahan atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni kami yang berdosa dan penuh salah ini ya Bapa. Kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Boleh adik-adik dipersiapkan persembahannya. Mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yang menyatakan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jadi kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu sekalian. Sesaat yang lalu ya Bapa, kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan sesaat yang lalu juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi banyak orang dimanapun persembahan ini dipergunakan Tuhan. Adik-adik yang telah memberikan persembahan, biarlah Engkau terus mengajar mereka untuk supaya mereka boleh mengerti arti memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan angkat satu pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Bisa ya adik-adik semuanya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu ini akan berakhir. Kakak cuma mau pesan buat adik-adik semuanya untuk terus mau belajar menjadi anak-anak yang baik supaya kedepannya kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan jangan lupa untuk terus mau beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Minggu depan bertemu lagi dengan kakak layan yang lain. Semoga adik-adik bisa semangat terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.